Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis siang 3 Agustus 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azrul Nastion. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menetapkan 3 orang pelaku pengoplos tabung gas LPG bersubsidi sebagai tersangka. Polisi juga memburu pemilik gudang yang melarikan diri saat penggerebekan. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menetapkan 3 orang pelaku pengoplos tabung gas bersubsidi sebagai tersangka. Penetapan ketiga pelaku APG, RT, dan N saat sedang melakukan pengoplosan gas yang bersumber dari gas subsidi 3 kg yang kemudian dipindahkan ke gas 5 kg, 12 kg, dan 15 kg. Setelah dioplos, tabung gas tersebut dijual ke rumah industri yang ada di Kota Medan. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan ditetapkannya ketiga pelaku sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Hadi menyebutkan pihaknya tengah memburu pemilik gudang berinisial BSS yang melarikan diri saat petugas melakukan penggerebekan. Terkait dengan pengungkapan kasus gas bersubsidi yang dioplos, jadi Polda Sumatera Utara sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan saat ini penyidik terus bekerja untuk melanjutkan proses penyidikan dan juga penyelidikan terhadap 1 orang yang pada saat pengungkapan atau penggerebekan itu melarikan diri yang berinisial BSS. Jadi kita tunggu nanti hasil pengungkapan lanjutan dari teman-teman penyidik Krimsus dan tentu kita juga masih terus melakukan koordinasi dengan rekan-rekan dari Pertamina. Sementara itu pemirsa, Polda Sumatera Utara melalui Kabid Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan terkait dugaan 2 oknum polisi di Polres Tebing Tinggi yang berbuat asusila. Kedua oknum tersebut diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH, serta mengajukan banding dan masih dalam proses. Bribka D dan Brigadir W oknum polisi yang bertugas di Polres Tebing Tinggi diduga berbuat asusila di hotel di kawasan Kota Medan pada September 2022 lalu. Keduanya kepergok oleh suami Bribka D yang merupakan anggota polisi juga. Tidak terima melihat perlakuan istrinya, sang suami Bribda DY melaporkan ke Propam Polres Tebing Tinggi. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, kedua oknum yang diduga terlibat asusila dijatuhin hukuman pemberhentian tidak dengan hormat PTDH. Tidak terima dengan saksi PTDH tersebut, keduanya langsung mengajukan banding. Hingga Agustus 2023, kedua polisi yang dinyatakan terbukti menyalahi kode etik itu tetap bertugas di Polres Tebing Tinggi. Kuasa hukum Bribka DY Syahrul Ramadan Sihotang saat ditemui di Bid Propam Polda Sumatera Utara mengatakan bahwa pada Perpol nomor 7 tahun 2022, penetapan banding tidak dijalankan sesuai prosedur. Maksimal pembentukan komisi banding, sidang hingga putusan dibatasi yakni 72 hari. Ya, kita di sini menggugat Kapolri, Kapolda, dan Kapolres karena adanya dugaan ketidakprofesionalan terhadap penanganan laporan klien kita. Yang pertama, laporan ke Bid Propam, itu sebelumnya sudah dilapor ke Polres Tebing. Itu putusannya menyatakan terlapor itu PTDH. Laporan kedua itu laporan terkait perzinahan yang dilaporkan oleh pelapor klien kami terhadap mantan istrinya, Bribka R. Itu dilaporkan ke Polda Sumut. Namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Cuman sekali diberikan SP2HP yang isinya akan melakukan gelar perkara. Iya, diajukan banding ke Polda Sumut oleh si terlapor. Tapi sampai saat ini sudah hampir 11 bulan, 1 bulan lagi ulang tahun, itu belum ada putusannya. Padahal berdasarkan peraturan itu 21 hari setelah diajukan putusan banding. Tapi sampai saat ini sudah hampir 1 tahun belum ada putusannya.
Jadi kita kecewa terhadap penanganan perkaranya. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa kedua oknum polisi tersebut masih bertugas hingga menunggu hasil banding. Hal itu bahwa Polres Tebing Tinggi sudah memutuskan dari sidang yang digelar oleh Ankumnya di Polres sana yang bersangkutan PTDH. Kemudian ada upaya banding dari yang bersangkutan dan saat ini proses banding itu sedang berjalan di Bitpropam Polda Sumut dan nanti kita tunggu hasil proses itu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika secara resmi memutus siaran televisi analog dan migrasi ke siaran televisi digital untuk wilayah Sumatera Utara 1. Kota Medan menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam wilayah 1, sehingga sejumlah toko penjualan set-top box diserbu para warga. Pasca pemutusan siaran televisi analog untuk migrasi ke siaran televisi digital di wilayah Sumatera Utara 1, termasuk Kota Medan, sejumlah toko elektronik yang menjual set-top box atau STB yang merupakan alat pendukung siaran televisi digital diserbu oleh ratusan warga. Salah satu toko elektronik penjual set-top box diserbu warga yakni di kawasan Jalan Denai, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Tampak sejumlah warga memadati areal pertokoan untuk membeli set-top box yang sedang turun harga. Salah seorang warga yang membeli set-top box, Umar, merasa kecewa dengan penghentian siaran televisi analog, meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi sejak beberapa bulan sebelumnya. Lagi nonton TPRI, mati bang, ada sinyal bang, gimana itu coba? Memang pemerintah sekarang ini nggak ngerti juga, masa orang miskin harus beli TV set-box lagi, harganya kan berapa, 180, susah lah kita bang. Jadi ini abang bawa TV kemarin untuk apa? Ini lah mau komplain kok bisa tiba-tiba mati TV aku bang. TV baru abang beli? Iya, bang beli. Rupanya antenanya bang, antena digital, mesti ganti digital. Sementara itu, di lain sisi, pemilik toko elektronik yang menjual set-top box, Putri, mengaku kewalahan melayani para pembeli yang memadati tokonya. Sejak pemerintah melakukan analog switch off atau ASO untuk wilayah Sumatera Utara 1, ia bahkan sempat memberlakukan nomor antrian agar para pembeli di tokonya tetap tertib dan juga tidak menimbulkan kericuhan. Antusiasme masyarakat yang cukup tinggi membeli set-top box ini disebabkan turunnya harga dari Rp200.000 turun menjadi Rp180.000 untuk satu unit STB. Kalau kemarin itu sih harganya sempat di atas 200. Nah, ini gara-gara COVID ini dan semuanya dapat, kita kasih 100 kabel jangan sampai hilang ya. Pemirsa, untuk mewujudkan pemilu 2024 yang berkualitas, KPU Kota Medan melakukan transformasi proses verifikasi bakal calon legislatif DPRD Kota Medan pagi tadi. KPU Kota Medan terus fokus pada tahapan perbaikan verifikasi administrasi dokumen Bacalek DPRD Kota Medan. Pada akhir Juli lalu, tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bacalek DPRD Kota Medan telah usai. Untuk memasuki tahapan berikutnya, petugas Helpdesk KPU Kota Medan melakukan pengecekan kembali data Bacalek DPRD Kota Medan yang nantinya akan memasuki tahapan perbaikan dari masing-masing partai politik. Dari hasil verifikasi administrasi dokumen tersebut, KPU Kota Medan masih menemukan dokumen Bacalek yang tidak memenuhi syarat. Saat ini tahapan perbaikan administrasi dokumen Bacalek DPRD Kota Medan telah berjalan 90%. KPU Kota Medan memberikan waktu kepada masing-masing partai politik untuk memperbaiki administrasi dokumen tersebut, serta melakukan pergantian Bacalek DPRD Kota Medan pada waktu yang telah ditentukan pula. KPU Kota Medan akan mengumumkan hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bacalek DPRD Kota Medan pada tanggal 4 Agustus hingga 6 Agustus 2023. Pergantian Bacalek DPRD Kota Medan dari masing-masing partai dapat dilakukan pada 6
Agustus hingga 11 Agustus 2023. Komisioner KPU Kota Medan Muhammad Renaldi Khair mengatakan bahwa KPU Kota Medan masih menemukan dokumen administrasi yang tidak memenuhi syarat seperti ijazah SMA. Dari hasil verifikasi tersebut nanti akan kami umumkan di tanggal 4 sampai 6 Agustus nanti. Dari hasil yang kita peroleh kemarin, masih ada beberapa partai politik yang dokumen bakal calonnya tidak memenuhi syarat. Jadi yang tidak memenuhi syarat ini rata-rata umumnya terkait dengan persyaratan ijazah SMA yang menjadi suatu kewajiban seperti itu. Lalu nantinya ke depan partai politik masih memungkinkan untuk melakukan pergantian bakal calon khususnya yang TMS sesuai dengan pasal 65, 66, dan 67 dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Sementara itu, KPU Kota Medan mengingatkan kembali kepada masing-masing partai politik untuk memanfaatkan waktu yang singkat dalam menyiapkan data administrasi dokumen persyaratan Bacalek DPRD Kota Medan. Ya, pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di seluruh daerah terus memantau penyelenggaraan tahapan pemilu 2024, termasuk mendorong masyarakat atau pemilih agar dapat berpartisipasi aktif mengetahui edukasi terkait kepemiluan melalui sarana yang ada. Melalui proses verifikasi administrasi para bakal calon legislatif yang telah didaftarkan sejumlah partai politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Kota, dan Provinsi Bawaslu di daerah memberikan pengawasan secara langsung maupun melalui aplikasi sistem pencalonan atau Silon yang aksesnya dibuka Bawaslu. Khusus di Kota Gunung Sitoli, Bawaslu sempat mengalami kendala dalam memberikan pengawasan tahapan verifikasi administrasi Bacalek melalui aplikasi Silon. Namun hingga menjelang akhir Vermin Bacalek tersebut, pengawasan Bawaslu berjalan dengan baik. Diketahui pada tahapan Vermin administrasi terhadap 360 orang Bacalek dari 3 daerah pemilih telah rampung dan tidak ada permasalahan yang berarti. Sekarang beberapa hari ini sudah kita pantau dan itu memang daftar nama ya termasuk kepada identitas, termasuk kepada riwayat pekerjaan itu sudah dapat kita lihat, kami lihat oleh Bawaslu Kota Gunung Sitoli ya melalui akses Silon itu. Kemudian ya secara pengawasan melekat di KPU Kota Gunung Sitoli juga sudah kita lakukan dan sesuai dengan informasi dan hasil pengawasan kita di KPU Kota Gunung Sitoli, pelaksanaan verifikasi administrasi ini sudah selesai, hampir selesai dilaksanakan oleh KPU Kota Gunung Sitoli ya. Selain tugas pokok dan fungsi mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, Bawaslu Kota Medan Gunung Sitoli akan mendukung tugas-tugas KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat atau pemilih agar proaktif mengetahui edukasi terkait kepemiluan. Dan bagi pemilih potensial yang didominasi oleh pelajar dari berbagai sekolah agar melengkapi administrasi kependudukan berupa KTP elektronik menjelang pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Pemirsa, KPU Serdang Bedagai telah merampungkan proses verifikasi dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD yang diajukan oleh partai politik ke KPU. Selanjutnya, KPU akan menyerahkan hasil dari verifikasi tersebut ke parpol yang bersangkutan. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPUD Sergai Ardiansyah Hasibuan kepada awak media di sela-sela kegiatan. Saat ini KPU Sergai telah selesai merampungkan proses verifikasi dokumen perbaikan Bacalek anggota DPRD yang berjumlah 747 orang yang diajukan oleh parpol ke KPU. Adapun hal dasar KPU melakukan verifikasi dokumen menyangkut syarat-syarat administrasi yang meliputi ijazah dari Bacalek tersebut seperti KTP,
kartu keluarga dan syarat pengajuan pengunduran diri dari pekerjaan yang bersumber dari APBN dan lainnya. Dengan waktu yang telah ditentukan oleh KPU dan telah ditetapkan pada rapat pleno selesai dalam verifikasi tersebut. Pada 4 Agustus mendatang, KPU akan menyerahkan dokumen hasil perbaikan dari Bacalek ke partai politik masing-masing. Jika dimungkinkan dilakukan perbaikan, maka parpol harus memperbaiki. Dan jika harus mengganti Bacaleknya, maka parpol segera mencari penggantinya. 1 sampai dengan 4 Agustus, kita akan melakukan penyusunan hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon. Lalu pada tanggal 4 Agustus kita akan melakukan penyerahan kepada partai politik. Yang diserahkan adalah hasil verifikasi yang KPU sedang mendaki lakukan. Sekaligus juga kita ingin menjelaskan hal apa aja yang harus mereka perbaiki atau mereka ganti dokumennya atau bakal calon legislatifnya yang mereka ganti, sehingga kita proses penyerahan itu melibatkan partai politik dan terbuka untuk menjelaskan hasil verifikasi. Pemirsa, kami ajak Anda ke Kabupaten Labuhan Batu. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu melakukan program jemput bola dengan mendatangi warga ke desa-desa dan juga sekolah untuk dapat melakukan proses percepatan perekaman KTP elektronik di kabupaten tersebut. Program percepatan perekaman elektronik KTP dengan mendatangi warga di Jalan Danau Balai A, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, antusiasme masyarakat cukup tinggi melakukan proses perekaman KTP elektronik. Untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, Dukcapil Kabupaten Labuhan Batu juga melakukan program jemput bola ke masyarakat, terutama di pelosok desa dan juga sekolah. Pada pembuatan KTP elektronik bagi pemilih pemula atau milenial dengan mendatangi tempat pemilih khusus, yakni di Lembaga Pemasyarakatan bagi warga Kabupaten Labuhan Batu. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Labuhan Batu, Mazni Khairi, menjelaskan untuk mensukseskan pemilu 2024, pihaknya telah menyelesaikan perekaman KTP elektronik bagi masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu sudah mencapai 95%. Kami di Dukcapil Kabupaten Labuhan Batu untuk pemilu serentak 2024 menghimbau kepada masyarakat agar melakukan perekaman yang belum melakukan perekaman untuk mendapatkan KTPL-nya. Untuk pemilu 2024 ini kami telah melakukan jemput bola, program jemput bola, yaitu kami mengadakan perekaman ke sekolah, ke lapas maupun ke kelurahan atau ke desa yang jauh dari lokasi perekaman. Sementara itu, Dinas Dukcapil Labuhan Batu menghimbau masyarakat terutama pemilih pemula ataupun milenial agar secepatnya melakukan perekaman KTP elektronik di Dinas Dukcapil Kabupaten Labuhan Batu atau di kantor Samsat, di kantor camat setempat untuk mensukseskan pemilu 2024. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Pemirsa, menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, sejumlah pedagang penjual aksesoris bendera merah putih telah mulai menjamur di Kota Medan. Harga yang ditawarkan cukup bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, sejumlah pedagang musiman penjual aksesoris bendera merah putih sudah mulai menjamur di Kota Medan. Di sejumlah jalan di Kota Medan terlihat para pedagang bendera sudah mulai menjajakan barang dagangannya dan salah satunya di Jalan Cut Nyadin, Kota Medan. Di tempat ini beragam jenis bendera merah putih ditawarkan, mulai dari bendera kecil untuk di sepeda motor hingga bendera besar. Harga yang ditawarkan cukup bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Salah seorang penjual aksesoris, Asminarti, mengatakan aksesoris bendera yang dia jual yang ia pesan dari luar kota dan sebagian bendera cukup juga dijahit. Asminarti mengaku omset penjualan tahun ini tidak ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
tahun jualan ini. Setiap tahun jualan bendera merah putih. Kalau tempatnya sering berpindah-pindah itu jualan. Ya, benar. Selalu di sini ya. Inilah modelnya, background, karet, ini rambutai, ini bendera rumah, ini kumpul. Harganya dari mulai untuk yang motor 5.000. Ini nengok panjangnya, kalau panjangnya banyak harganya lebih tinggi. Belum ada, belum lagi dari semalam buka, belum ada yang beli. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Batubara saat ini tengah serius dalam membina olahraga. Itu ditandai dengan lolosnya sejumlah atlet asal Kabupaten Batubara pada Platda Jangka Panjang PON 2024 Aceh Sumut. Hal tersebut disampaikan Bupati Batubara Zahir saat membuka musyawarah olahraga Kabupaten luar biasa Musor Kablub di Aula Rumah Dinas Bupati di Tanjung Gading kemarin. Bupati Batubara Zahir mengatakan pemerintah kabupaten selaku pembina olahraga terus berupaya memberikan perhatian jika pengurus KONI serius terhadap tupoksinya. Dikatakan membina olahraga merupakan usaha yang sangat mulia karena melalui pembinaan yang baik maka melahirkan generasi muda yang berprestasi. Dalam membina olahraga bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan pengurus KONI, tetapi juga pengurus cabang yang ada di seluruh kecamatan. Maka dari itu diharapkan kepengurusan KONI Kabupaten periode 2023-2027 yang terpilih dapat menjadi mediator pembinaan di masa mendatang dan menjadi garda terdepan dalam menemukan serta membina atlet sebelum menuju jenjang kabupaten, provinsi, dan nasional. Hingga saat ini sejumlah atlet asal Kabupaten Batubara terus melakukan latihan secara intensif guna mematangkan persiapan menjelang PON Aceh Sumut 2024. Pemirsa, PSMS Medan kembali melakoni laga uji coba persiapan untuk kompetisi Liga 2 2023-2024 yang direncanakan akan digelar pada September mendatang. Pada laga uji coba tersebut yang digelar di Stadion Teladan Medan ini, tim Ayam Kinantan berhasil mengalahkan lawannya, yakni PS Bank Sumut dengan skor telak 4-0. Bermain di kandang sendiri di Stadion Teladan Medan, PSMS Medan tampil impresif sejak peluit awal pertandingan dibunyikan. Namun permainan tim PSMS juga mendapatkan perlawanan dari lini tengah lapangan di tim lawan PS Bank Sumut. Beberapa kali serangan yang dibangun oleh anak-anak Ayam Kinantan dapat diantisipasi dengan baik oleh lini belakang PS Bank Sumut. Namun memasuki akhir babak pertama di menit ke-38, PSMS Medan berhasil memecah kebuntuan yang bermula dari dilanggarnya penyerang PSMS Rahmat Hidayat di kotak penalti. Rahmat yang juga bertugas sebagai eksekutor dapat menyelesaikan tugasnya secara baik. Skor 1-0 pun bertahan hingga turun minimum. Memasuki babak kedua, PSMS Medan mengubah pola penyerangan dengan lebih sering menusuk ke jantung pertahanan lawan melalui sisi kiri dan menargetkan penyerang dan gelandang serang di areal kotak penalti lawan untuk menciptakan gol tersebut. Hasilnya PSMS mencetak gol di babak kedua dengan menambahkan 3 gol ke gawang lawan. Meski merasa puas karena telah memperoleh kemenangan, pelatih PSMS Medan Ridwan Saragih menyebutkan hal ini masih jauh dari target yang diharapkan. Karena dari awal ia menargetkan kemenangan di atas 4 gol dalam laga kali ini. Ridwan menyebutkan akan berfokus pada pematangan rotasi dalam membangun serangan penyelesaian akhir para pemain sebagai bahan evaluasi dari hasil uji coba kali ini. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Selamat siang dan sampai jumpa.